menggunakan linked list untuk mengimplementasikan suatu stack atau suatu tumpukan. Jadi kita akan coba mengimplementasikan tumpukan atau stack ini dalam bentuk linked list. Tapi kita ulang kembali bagaimana konsep dari tumpukan terlebih dahulu. Jadi pada awalnya kita memiliki suatu semacam kontainer yang atau suatu tempat yang bisa diisi oleh suatu nilai atau apa. Kemudian di dalam tempat tersebut itu kita bisa isi. Jadi awalnya dia kosong ya. Awalnya tempat tersebut kosong. Kemudian dia bisa diisi dengan perintah push. Jadi push suatu nilai. Misalnya angka ya, angka bilang bulat 15 sehingga dia masuk ke sini jadi paling dasar dari suatu tumpukan. Berikut begitu ada nilai baru yang kita mau masukkan, maka kita push 32 sehingga sekarang 32 masuk sebagai nilai yang paling atas dari tumpukan. Ya. Kemudian kalau kita mau push lagi, maka kita bisa push kemudian angkanya apa, sehingga masuk angka baru tersebut akan menjadi yang paling atas pada tumpukan. Nah, karena stack itu bisa kita buat agar memiliki suatu kapasitas, ya. Misalnya untuk ilustrasi ini dia kapasitasnya 3, sehingga pada saat sudah tercapai 3, maka dia sudah penuh. Yang artinya kalau sudah penuh tidak bisa lagi kita push dengan nilai yang lain. Jadi kalau kita push, mestinya dia akan memberikan pesan error bahwa tidak bisa lagi kita menerima nilai baru. Ya, kalau sudah penuh. Nah, setelah kita masukkan nilai, kita bisa melakukan mengambil nilai atau disebut pop istilahnya. Jadi kalau pada keadaan seperti ini, saat kita memanggil pop untuk mengeluarkan nilai, maka nilai yang akan keluar adalah nilai yang paling atas dari tumpukan. Jadi sifat dari tumpukan adalah selalu nilai yang akan keluar adalah nilai yang terakhir masuk. Sehingga terakhir masuk itu 21, maka begitu kita pop, maka yang keluar adalah 21. Ya. Seperti itu. Demikian juga pada saat misalnya ini sudah keluar, maka tersisa seperti ini. Kalau kita pop lagi, maka yang keluar adalah nilai yang paling atas, yaitu 32. Ya, 32 keluar. Seperti itu. Setelah itu, kalau sudah tinggal seperti 15, kalau kita pop, maka akan keluar yang paling atas, tentu saja itu 15. Dan pada saat sudah keluar 15, berarti sudah tidak ada lagi isi dari stack atau tumpukan kita, sehingga dia dalam keadaan kosong. Yang artinya kalau kita pop lagi pada keadaan kosong, maka tidak akan ada nilai yang dihasilkan. Sehingga mungkin kita bisa berikan pesan error atau yang sejenisnya. Ya. Jadi kalau sudah kosong tidak bisa di pop. Ya. Kalau sudah penuh tidak bisa lagi di push. Ya, seperti itu. Nah, itu sifat stack atau tumpukan kemarin yang kita sudah pernah bahas, dan juga ada sifat lain seperti kemarin kita bisa lihat kembali. Operasi lain seperti peak, jadi hanya melihat nilai yang berada paling atas dari tumpukan, jadi tidak mengeluarkan. Kalau pop itu dia mengeluarkan nilai ya. Kalau peak itu berarti dia hanya melihat nilai yang ada dalam paling atas pada tumpukan. Kemudian juga ada search untuk mencari apakah suatu nilai atau suatu elemen itu ada dalam suatu tumpukan. Kemudian empty biasanya ditambah kata is ya, is empty. Jadi untuk mengecek apakah tumpukan sedang kosong atau tidak. Dan juga full, biasanya juga ini ditambahkan kata is ya, is full. Sehingga dia akan mengembalikan nilai true atau false, keadaan stack sedang penuh atau tidak. Itu yang akan kita coba implementasikan. Nah, implementasi yang akan dipergunakan, karena kita kemarin sudah mengenal ada beberapa jenis linked list ya, yang akan kita gunakan yang paling cocok ya, paling efisien itu menggunakan linked list, single linked list ya, seperti ini. Jadi hanya single linked list dan dia tidak sirkular ya. Jadi dia tidak double linked list ya, memiliki next dan pref tidak, tapi juga tidak juga bersifat sirkular seperti yang kemarin, tidak. Jadi hanya single linked list. Sehingga kalau kita implementasikan, jadi stack ini pada keadaan kosong bisa kita
implementasi menjadi single linked list pada saat dia masih pertama diinisialisasi. Jadi pada saat pointer head itu masih menunjuk ke nil. Itu keadaan stack kosong. Nah, pada saat kita mempush masukkan nilai, misalnya nilai 15 ke dalam stack, itu bisa kita implementasikan menjadi operasi tambah depan yang kemarin kita sudah pernah buat. Tambah depan nilainya berapa, sehingga dia akan menjadi nilai yang masuk ke dalam stack. Ya, nilai pertama yang masuk ke dalam stack. Kemudian operasi push, misalnya nilai yang kedua 32, sama kita akan implementasikan menggunakan tambah depan 32 yang akan membuat nilai baru tersebut menjadi disisipkan di depan dari list, ya, sehingga head itu sekarang menunjuk ke 32. Ya, seperti itu. Demikian juga untuk push 21, ya, itu kita implementasikan menjadi tambah depan 21. Ya, sehingga dia 21 menjadi nilai yang paling depan sekarang. Nah, untuk pop, untuk mengeluarkan, ya, kita akan implementasikan menggunakan hapus depan. Jadi kalau semula seperti ini, kalau kita hapus depan, berarti nilai yang di depan ini akan dihapus dari list, ya, dari linked list, sehingga menjadi seperti ini. Hanya kita harus tambahkan bahwa nilai hapus depan yang semula itu hanya menghapus saja, dia harus juga mengembalikan nilai yang dihapus. Jadi 21 ini harus dia kembalikan ke pemanggil. Jadi hapus depan ini harus mengembalikan nilai. Kalau di bahasa C mungkin dia return nilainya, yaitu 21 nanti. Jadi itu bedanya. Demikian juga untuk pop, kalau dilakukan lagi pada saat keadaan seperti ini, maka dia akan mengeluarkan nilai 32. Ya. Sama di sini kita akan implementasikan menggunakan hapus depan, ya, sehingga ini yang semula seperti ini listnya, sekarang menjadi seperti ini, karena yang di depannya dihapus. Tapi di sini harus ditambahkan bahwa dia harus mengembalikan nilai yang dihapus. Seperti itu. Mungkin juga terakhir dia pop pada saat hanya satu nilai 15, maka nilai 15 itu yang akan keluar. Sini kita implementasikan hapus depan kembali, sehingga nilai yang terakhir tadi, sisa 15 itu dikeluarkan, dihapus dari linked list, sehingga head sekarang kembali menunjuk ke nil, yang berarti stack-nya tumpukannya kosong. Hanya di sini harus dibedakan bahwa dia harus mengembalikan nilai yang dihapus tadi. Ya, nilai yang dihapus harus dikembalikan pada pemanggil. Nah, kita akan coba implementasi ini ke dalam single linked list yang sudah pernah kita buat, ya. Kita kemarin sudah pernah buat. Kalau ingin dilihat, silakan lihat kembali di video yang sebelumnya. Kita sudah pernah membuat single linked list dan operasi-operasinya. Ya. Nah, yang akan kita pakai di sini ya inisialisasi, tetap kita pakai. Tambah depan kita pasti pakai. Tampil semua boleh karena kita mau melihat dulu, ya. Kita mau melihat isi dari suatu linked list supaya kita bisa membantu memahami. Hapus depan kita pakai tadi untuk operasi pop, ya. Sedangkan untuk operasi push itu untuk kita pakai tambah depan. Tambah belakang tidak diperlukan, tidak akan menggunakan operasi tambah belakang, kita hapus. Demikian juga hapus belakang tidak diperlukan, kita hapus saja. Ya, sehingga jadi seperti ini. Ya. Inisialisasi, oke. Jadi hanya kita pakai inisialisasi tambah depan untuk operasi push. Tampil semua untuk memeriksa, ya, untuk apakah operasinya sudah benar saja. Kemudian hapus depan. Sehingga kita bisa pakai ini, kita rename saja. Kita ubah namanya menjadi push, ya. Push untuk tambah depan. Dan untuk hapus depan, kita ganti operasinya di pop. Pop, seperti itu. Ya, kita coba dulu. Kita coba menggunakan kasus yang sama dengan ilustrasi tadi, yaitu kita tambahkan nilai 15, 32, 21. 15, 32, 21. Jadi kita akan coba pop 15, 32, 21. Bukan tambah depan lagi, push, ya. Untuk nama nilai push. 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 Setelah itu kita coba lihat isinya, apakah memang sudah terisi dengan perintah tampil semua.
head. Coba eksekusi. Ya, jadi linked list menjadi 21, 32, 15. Head menunjuk ke 21. Sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi seperti ini tampilannya. Head menuju ke 21, setelah itu 32, setelah itu 15. Oke, sehingga sudah selesai untuk push. Sekarang untuk pop. Ya. Nah, untuk pop kita bisa hapus, kita sudah ubah namanya jadi pop. Ya. Kemudian coba kita tampil as head. Tampil semua head. Eksekusi. Harusnya dia akan mengeluarkan nilai yang terakhir masuk 21. Ya, terakhir masuk itu 21. Sehingga tinggal 3215. Ya, sesuai 3215. Ya, seperti yang kita ilustrasikan tadi. 3215. 21 keluar dari link list, sisa 32 dan 15. Hanya di sini kita harus perhatikan perbedaan dengan hapus depan yang kita sudah implementasikan sebelumnya. Maka hapus depan ini harus mengembalikan nilai yang dikeluarkan. Ya, jadi nilai ini kan dikeluarkan dari list. Tetapi kalau kemarin kita hanya hapus saja, tidak kita tangkap apa nilai yang barusan keluar, tidak. Sekarang kita harus tangkap dan kembalikan nilai yang barusan kita keluarkan menggunakan pop tadi. Sehingga di sini kita harus modifikasi ya. Jadi kita ingat kembali kalau prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Ya. Jadi prosedur berbedaan dengan function, itu prosedur tidak mengembalikan nilai. Function itu mengembalikan nilai. Jadi kalau kemarin sempat kita ilustrasikan, perbedaan antara prosedur dan function itu kalau kalau prosedur itu kita hanya bisa memberikan input, setelah itu dia akan melakukan ya, apa yang diperintah, apa yang ada dalam perintah-perintahnya. Ya, jadi hanya menerima input dalam parameter, setelah itu selesai dikerjakan. Ya, tapi kalau function kita bisa memberikan parameter input, argumen input, dan dia juga akan mengembalikan nilai. Ya, dia akan memberikan output juga. Jadi itu bedanya kemarin prosedur dengan function. Dengan function. Jadi function itu mengembalikan nilai, ya seperti ini. Kalau prosedur tidak mengembalikan nilai. Ya. Jadi itu yang kita akan ubah prosedur pop ini karena kita kemarin itu hanya menggunakan prosedur karena dia tidak mengembalikan nilai. Jadi hanya hapus depan. Kalau sekarang kita inginkan dia selain menghapus juga akan mengembalikan nilai yang dihapus. Jadi nilai berapa yang dihapus itu dia harus kembalikan. Nah, jadi kita akan mengubah jadi dari prosedur menjadi function. Kita coba hapus. Ini kita ubah jadi function. Nah, perbedaan kemarin kita masih ingat function dia harus mendefinisikan apa tipe data dari nilai yang akan dikembalikan. Karena kita sekarang menggunakan nilai integer yang kita simpan dalam linked list, maka kita tuliskan integer. Nah, berikut dia akan mengembalikan nilai. Di sini pada saat kita mau hapus, ya, maka kita harus simpan dulu berapa sih nilai yang akan berapa nilai yang akan kita hapus dari list tersebut. Berarti boleh kita simpan dulu nilai itu bersifat integer, bertipe integer. Kemudian sebelum pointer yang akan dihapus ini disimpan di bantu ya. Ini bantu. Itu menunjuk ke alamat yang akan dihapus. Sehingga kita hapus dari memori menggunakan perintah ini. Sebelum kita hapus, kita harus simpan dulu. Nilai adalah bantu dot nilai. Ya. Jadi pointer bantu bagian nilainya. Nah, setelah kita bebaskan bantu pointer yang menunjuk ke yang akan dihapus, maka kita harus kembalikan pop sama dengan nilai.
Ya, jadi supaya bisa jelas ini nilai yang dihapus. Ini juga nilai yang dihapus. Jadi seperti itu. Sehingga nanti setelah kita panggil POP ini, sebenarnya kita bisa dapatkan nilai. Ya, kita bisa dapatkan nilai berapa yang dihapus. Sehingga kita bisa siapkan suatu variabel, nilai terhapus, integer. Saat kita panggil pop, kita bisa simpan suatu nilai yang dikembalikannya. Ya, seperti ini. Ya, ini juga perbedaan pemanggilan prosedur dan function. Kalau prosedur seperti ini saja. Kalau function itu bisa kita simpan hasil pemanggilannya ke dalam suatu variabel. Atau bisa juga langsung kita tampilkan. Sehingga kita boleh tampilkan. Dihapus. Nilai yang keluar ya, keluar dari suatu tumpukan ini adalah nilai terhapus. Coba. Oke, ada yang salah. Baris 60 tidak ditemukan nilai. Oh, nilai yang dihapus. Eksekusi. Ya. Jadi semula seperti ini. 213215. Setelah itu kita pop. Maka perintah yang hasil dari pop ini adalah tersimpan di nilai terhapus. Kemudian variabel nilai terhapus kita tampilkan. Muncullah ini. Jadi setelah kita pop, maka nilai yang keluar dari tumpukan adalah 21. Sehingga sekarang menjadi seperti ini. Ya, jadi sudah berhasil kita implementasikan POP ya. Coba kita pop sampai habis ya. Kita keluarkan 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, nilai pertama list pertama seperti ini, nilai keluar 21 kita pop. Setelah itu menjadi seperti ini. Atau kita supaya ilustratif, kita coba supaya ada baris baru ya. Atau boleh seperti ini. Untuk baris baru, kita coba. Oh, tidak ya. Jadi baris baru bukan seperti ini di bahasa Pascal. Eksekusi. Ya. Jadi list seperti ini, setelah di pop, maka keluarlah nilai 21, sehingga sekarang menjadi seperti ini listnya. Kita pop lagi, maka keluar ke 32, sehingga sekarang listnya sisa seperti ini. Kita pop lagi, sekarang listnya jadi kosong. Oke, betul. Jadi sudah berhasil kita implementasi. Hanya yang mungkin kita perlu lagi tambahkan adalah di sini kita implementasikan stack itu memiliki kapasitas. Jadi kapasitasnya misalnya di sini 3. Pada saat dia sudah penuh seperti ini, maka tidak boleh lagi di push. Push tidak boleh lagi. Ya, sehingga kita harus mengimplementasikan suatu cara untuk mengecek ya, berapa sih nilai yang sudah dimasukkan ke sini, berapakah nilai yang sudah ada dalam stack. Ya, seperti itu. Jadi kalau keadaan seperti ini, kalau kita push lagi dengan suatu nilai, ya padahal nilainya sudah 3 nilai di dalamnya, misalnya kita isi 11, maka dia 11 ini akan masuk, ikut masuk ya. Ya ini, dia sekarang jadi 4, padahal kita maunya pada saat stack sudah penuh, tidak boleh lagi stack ditambahkan nilai, tidak boleh di push nilai. Sehingga kita harus coba implementasikan suatu cara untuk mengendalikan atau untuk mengecek berapa sih kapasitas saat ini dari stack ya. Nah, ada macam-macam cara yang bisa kita implementasikan. Salah satunya kita pakai suatu variabel saja, variabel untuk
menentukan jumlah nilai yang diisi dalam suatu linked list kita. Ya. Tapi kita harus membuat prosedur ini kita modifikasi parameternya. Karena kita harus juga mengatur nilai kapasitas dari linked list tersebut. Nah, jadi salah satu cara yang paling sederhana, karena cara lain juga bisa kita buat agar pada saat kita push itu kita harus menghitung berapa kapasitas saat ini. Ya, tapi itu menjadi tidak efisien karena setiap kali kita nambahkan nilai baru atau elemen baru dalam tumpukan, maka kita harus menghitung lagi. Ya, padahal kapasitas isinya bisa jadi banyak datanya. Sehingga kalau 100 data, kita harus setiap kali kita push, kita harus hitung lagi sampai 100 kali perpindahan pointer. Sehingga menjadi tidak efisien dengan semakin banyaknya data. Jadi menggunakan teknik dengan cara menghitung kapasitas saat ini, ya dengan cara menghitung langsung pada list itu tidak efisien, menghabiskan waktu proses ya, pemrosesan. Sehingga yang sederhana kita tambahkan suatu variabel yang akan kita gunakan untuk menentukan atau mengatur status kapasitas dari isi atau jumlah isi dari suatu tumpukan. Katakanlah dia total ya. Kemudian juga kita harus tetapkan berapa sih kapasitas maksimal dari stack kita. Jadi maksimal, misalnya kita batasi 3, hanya boleh ada 3. Maksimal 3. Atau kapasitasnya 3. Kapasitas dari linked list kita itu 3 misalnya ya, kita batasi. Sehingga pada saat inisialisasi kita harus ubah inisialisasi ini juga harus selain membuat head itu menunjuk ke nil, dia juga harus mengatur untuk jumlah atau size-nya itu tambah parameter lagi ya. Jumlah integer, kita tentukan bahwa jumlahnya sekarang adalah 0 sesuai dengan keadaan berapa jumlah isi di dalam stack kita. Oke. Setelah itu pada saat push juga kita terpaksa harus juga mengirim kapasitas saat ini ya, jumlah, supaya nanti dia bisa mengecek kapasitas dari stack pada saat kita mau push suatu nilai baru. Ya, kemudian berarti push juga ini kita harus ubah menjadi memiliki suatu tambahan parameter jumlah bertipe integer, dan dia harus call by reference karena dia akan kita ubah-ubah di dalam sini. Kita harus ubah-ubah. Ya, kalau ada nilai yang berhasil dimasukkan, maka dia harus meningkat naik 1. Ya, jadi pertama sebelum kita push kita juga harus periksa jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah sama dengan kapasitas ini kapasitas, maka kita harus tampilkan error tidak bisa push link list penuh gitu ya, atau maaf ini stack ya, stack penuh. Nah seperti itu. Nanti kalau kapasitasnya masih memungkinkan, masih di bawah dari jumlah data masih di bawah dari kapasitas, baru boleh kita tambahkan yang baru. Nah setelah kita tambahkan yang baru, kita harus tingkatkan nilai dari jumlah. Jadi jumlah sama dengan jumlah plus 1. Ya, seperti ini.
supaya nanti jumlahnya meningkat setelah berhasil menambahkan nilai baru, elemen baru. Sekarang kita coba. Kapasitas tidak ditemukan pada baris 19. Nah, ya ini. Kapasitas tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita memakai kapasitas pada di sini, di prosedur ini, padahal kapasitas baru kita definisikan di bawah. Ya, sehingga ini boleh kita pindahkan ke atas. Boleh di sini. Coba eksekusi. Ya, berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat tidak bisa. Jadi coba kita lihat, tidak bisa push tag penuh. Jadi seperti tadi ya, dia berhasil masukkan 213215, tetapi pada saat dia memasukkan lagi nilai yang keempat, jadi ini ya, jadi 15 masuk, 32 masuk, 21 masuk. Pada saat 11 mau dimasukkan, maka muncul tidak bisa push karena stack penuh. Ya. Atau kita mau coba tampilkan nilai berapa yang tidak jadi push itu ya. Sehingga kita harus jadi ini tadi ya, kapasitas ini kita boleh pakai kalau sebelumnya sudah didefinisikan kapasitas. Kalau kapasitasnya di bawah dari penggunaan kapasitas ini, jadi ini didefinisikan di bawah, maka ini akan error. Ya, jadi itu yang diperbaiki tadi. Sehingga pendefinisian kapasitas harus kita taruh di atas sebelum dipakai di dalam di sini. Jadi nilai barisnya harus di atas dari ini. Karena kita harus definisikan dulu, baru boleh kita pakai. Harus kita deklarasikan dulu, baru boleh kita pakai. Nah, yang tadi kita ingin agar informatif, kita harus tampilkan nilai berapa yang tidak jadi di push itu. Nilai yang tidak jadi di push itu disimpan dalam parameter nilai baru. Berarti spasi supaya ada baru, kemudian ya boleh di situ koma, supaya informatif. Setelah itu kita coba eksekusi. Ya, jadi sini muncul tidak bisa push 11 karena stack penuh. Sehingga nilainya 213215 tidak bisa melebihi kapasitas yang 13. Nah, harusnya juga pada saat kita mengeluarkan nilai, maka kita juga harus mengirimkan parameter jumlah. Ya. Parameter jumlah seperti ini. Atau supaya sederhana ya, walaupun sebenarnya ini suatu praktek yang harus dihindari ya, yaitu kita bisa buat jumlah ini supaya mudah diakses ya, oleh para prosedur-prosedur ini bisa kita gunakan juga sebagai para variabel global, sehingga kita tidak perlu taruh di parameter dari setiap prosedur ya, tapi tidak masalah. Kita coba praktek yang lebih baik, kita hindari menggunakan parameter global, variabel global, sehingga kita terpaksa harus mengirim variabel tersebut setiap kali kita memanggil suatu prosedur. Karena prosedur POP juga harus mengubah jumlah. Pada saat POP untuk mengeluarkan suatu nilai, maka jumlah isi dari stack kita harus berkurang, harus kurang 1. Ya. Jadi pada saat POP, kita juga harus memodifikasi, mengubah nilai dari jumlah. Ya, yaitu setelah dia berhasil mengeluarkan, kemudian jumlah kita harus kurangi. Jumlah sama dengan jumlah kurang 1. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Coba kita eksekusi. Oke. Jadi walaupun tidak kelihatan, sebenarnya yang terjadi adalah variabel jumlah yang menandakan jumlah isi dari stack kita, dia akan terus berkurang setiap kali dia dikeluarkan. Nah, kita bisa coba ya.
Oh ya, jadi salah satu juga yang perlu kita jaga adalah pada saat stack sudah kosong, ya. Jadi stack sudah kosong seperti ini, harusnya tidak bisa lagi kita pop. Ya, pop itu harusnya tidak boleh mengeluarkan nilai, ya, mengeluarkan nilai. Jadi kita coba, oh ya sudah diimplementasi sebelumnya ya. Jadi pada saat tidak ada nilai berarti dia nil. Kita coba dulu. Kita coba pop kan pada saat sudah tidak ada isi dari stack. Jadi kita coba pop kembali. Padahal sudah dihabiskan dari pop sebelumnya. Kita coba. Oh ini, tidak bisa hapus linked list kosong. Atau kita lebih cocoknya adalah bukan linked list tapi stack. Tidak bisa pop stack kosong. Oke. Jadi kita sudah berhasil implementasi. Ya, ini. Kita sudah berhasil implementasi. Tapi kita coba lagi. Kalau sudah kosong masih bisa di push nggak? Jangan-jangan sudah tidak bisa lagi. Oke, push. Kemudian coba tampilkan. Eksekusi harusnya sekarang menjadi 15. 32, 15 lagi. Oke, ya. Jadi berhasil kita sudah implementasikan push dan pop. Dan juga sudah menjaga kalau sudah penuh tidak boleh lagi ditambahkan, ya, kalau sudah penuh. Demikian juga kalau sudah kosong tidak boleh lagi di pop ya. Nah, berikut kita akan coba implementasi yang lain tadi ya. Ada pick ya. Jadi pick itu sederhana hanya melihat apa isi yang paling atas ya dari suatu stack. Jadi misalnya seperti ini, kalau kita pick maka dia akan menghasilkan angka 21. Ya, jadi tidak seperti pop. Kalau pop itu mengeluarkan nilai, tapi ini hanya melihat nilai yang paling atas. Ya, jadi itu pick. Sehingga kita sebenarnya sederhana sekali. Cukup kita buat suatu function ya, karena dia mengembalikan nilai apa yang paling atas. Kita tidak akan mengubah-ubah, maka linked list, maka cukup kita kirimkan head-nya sebagai call by value. Oke. Function. Nah, dia hanya akan mengembalikan nilai paling atas. Ya. Berarti nilai yang paling atas itu kan selalu ditunjuk oleh head. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai yang paling atas dari tumpukan selalu sedang ditunjuk oleh head. Ini head selalu menunjuk nilai yang paling atas. Maka secara sederhana kita bisa langsung kembalikan nilai yang sedang ditunjuk oleh head, seperti itu saja. Sudah selesai. Ya. Jadi coba kita hapus lagi ini. Ya, kita coba seperti ini. Nah, keadaan seperti ini ya. Kita coba pick. Nah, karena dia function, maka bisa mengembalikan nilai. Ya. Atau boleh kita simpan dalam variabel sebenarnya. Tapi boleh juga kita langsung saja seperti ini. Write line, pick, akan menghasilkan kirim. Ini. Pick. Jadi seperti ini, ada errornya. Baris 74, 32, detik 2 harusnya diterima. Baris 74. Oh ya, function harus mendefinisikan apa tipe nilai yang akan dikembalikan. Ya, yang akan dikembalikan adalah nilai pada list kita, berarti integer ya.
Eksekusi head tidak ditemukan 76. Oh ya, di sini bukan head ya, tetapi parameter HD. Eksekusi kembali. Ya, jadi seperti ini. 21, 32, 15. Kemudian pada saat list seperti ini, ketika di pick, maka dia 21. Karena 21 sekarang yang paling atas. Kita coba lagi. Kita coba hapus nilai 21. Setelah itu kita pick lagi. Ya. Nah, ini yang perlu yang paling penting juga. Setelah di pick, harusnya tidak listnya tidak berubah. Ya. Ini list sebelum di pick, setelah di pick listnya tidak berubah. Nah, sudah sesuai ya. Karena memang pick itu hanya untuk melihat apa nilai yang sedang berada di paling atas dari tumpukan. Sekarang kita coba push pop ya, kita keluarkan satu nilai. Kita coba pop ya. Kita popkan. Kemudian kita tangkap apa nilai. Atau kita pop seperti tadi. Coba pop satu nilai. Boleh seperti ini, nilai terhapus. Sama dengan pop. Head. Kita juga harus kirimkan jumlah sekarang ya. Setelah itu, kita coba pick kembali. Kemudian kita coba tampilkan seperti apa hasilnya. Jadi kita hapus, kita lihat hasilnya seperti apa jadinya. Setelah itu kita coba pick kembali. Ya, jadi seperti ini, kita pick 21 karena 21 yang paling depan. Maka sesuai picknya sudah jalan. Setelah itu coba kita hapus. Ya, jadi keadaan sebelumnya seperti ini. Setelah kita hapus, jadi tinggal seperti ini. Karena 21 keluar. Setelah itu pada keadaan seperti ini kita coba pick kembali. Maka sekarang pick sekarang 32. Ya, sudah benar. Ya, jadi seperti itu. Hanya mungkin harus kita periksa juga kasus bagaimana kalau dia melakukan pick pada saat tidak ada data ya. Mungkin kita langsung jadikan dia tidak ada data dengan inisialisasi. Apa yang terjadi kalau kita pick? Ya, pasti error ya. Jadi error. Kenapa error? Karena pada saat head di inisialisasi berarti dia jadi menunjuk ke nil. Pada saat kita pick ya head yang sedang menuju ke nil, maka kita coba head nilai. Nah, nil tidak memiliki nilai sehingga ini kan jadi error. Sehingga kita harus mungkin periksa dulu kalau head-nya adalah nil, maka tidak boleh kita lakukan pick atau kita langsung tulis saja nil ya. Seperti itu. Karena memang nil yang sekarang sedang di ya seperti itu. Yang sekarang sedang ditunjuk oleh head ya. Boleh kita buat seperti itu. Ya, pick-nya nil. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sudah sesuai. Oh, maaf, kita begitu ini selesai, dia pasti harus mengembalikan nilai, berarti pick-nya jadi 0. Oke, tidak masalah sebenarnya. Ya, seperti ini. Atau kalau kita mau, kita boleh kita kembalikan nilai -1 atau minus atau nilai lain yang kita anggap mewakili keadaan sedang kosong. Ya, seperti itu. Kita eksekusi. Ya, pick jadi -999. Yang berarti dalam keadaan kosong. Ya, kita anggap seperti itu. Oke, berarti pick sudah berhasil kita implementasi. Ya, pick sudah berhasil kita implementasi. Ya, setelah pop dan pick selesai, berikut kita bisa implementasi search. Ya. Search ini mencari elemen dalam stack. Kalau tidak ada elemennya yang dicari, akan mengembalikan -1. Kalau ada, dia akan mengembalikan indeks nilai tersebut. Mulai dari 1. Oh, jadi 1 adalah yang paling atas,
Setelah itu kalau ada di yang kedua, berarti dia indeksnya 2, ketiga indeksnya 3. Oke. Kita coba implementasikan seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita search di sini, keadaan seperti ini, kita search, misalnya search 21, maka dia akan temukan bahwa 21 di atas. Berarti akan mengembalikan angka 1. Ya. Jadi kalau kita search pada keadaan seperti ini, ya kalau kita search ini, search 21, maka dia akan mengembalikan angka 1. Karena di 21 berada paling atas. Sebaliknya kalau kita search 15, maka dia akan membalikan angka untuk keadaan ini berarti 1, 2, 3. 3. Dan kalau kita search misalnya 44, maka dia akan menghasilkan minus 1 tadi ya. Karena tidak ditemukan. Ya, kalau kita search dalam keadaan stack-nya seperti ini. Ya. Oke, kita coba implementasikan. Coba implementasikan search ya, search. Jadi karena dia akan mengembalikan nilai, berarti dia pasti ada suatu function. Search, kemudian dia akan menerima head, karena head tidak akan diubah-ubah, maka pakai call by value saja. Kemudian nilai yang akan dicari, nilai cari bertipe integer, dan fungsinya sendiri akan mengembalikan integer ya, karena akan mengembalikan indeks dari nilai yang dicari atau mengembalikan minus 1 kalau tidak ditemukan. Nah, pencariannya sendiri dia boleh sebenarnya menggunakan metode pencarian yang kemarin sudah dibahas ya. Oh, kemarin belum ya. Nanti kita akan bahas mungkin. Pencariannya sederhana, kita buat sederhana saja, yaitu kita buat menggunakan sequential search. Jadi sequential search itu secara sederhana seperti ini. Jadi dia akan mencari mulai dari elemen pertama ya, jadi 21. Setelah itu dia akan cek kalau dia sama dengan nilai yang dicari, nilai yang di sini, maka dia temukan. Kalau tidak, maka dia lanjut ke selanjutnya. Kalau tidak, masih belum sama juga, lanjut selanjutnya. Kalau belum sama juga, lanjut. Kalau sudah sampai di terakhir dan nilainya tidak sama, berarti dia selesai pencarian, nilai tidak ditemukan. Tapi kalau dia tiba di suatu elemen yang nilainya sama dengan nilai yang dicari, maka dia disebut ditemukan. Ya. Jadi sequential search, karena kebetulan itu hanya itu juga yang bisa diimplementasikan di single linked list ya. Tidak ada cara untuk kita langsung ke elemen yang lain ya. Tapi harus lewat elemen pertama, kecuali kalau kita mau sebelumnya kita harus memegang dulu bagian-bagian tertentu dari elemen, baru kita bisa mengimplementasikan metode pencarian yang bukan sequential search. Maka kita perlu suatu pointer yang akan berjalan dari elemen pertama dari elemen pertama sampai elemen yang akan dicari. Kita buat saja bantu, itu bertipe simpul. Kemudian bantu ini pertama dia akan ikut menunjuk yang ditunjuk oleh header ya, seperti ini. Ya. Kemudian dia akan berjalan terus. Ya. Dia akan meriksa ya. Jadi selama kan bantul ya, bantul. Selama bantu tidak sama dengan nil, maka ya seperti ini. Maka bantu akan bergerak. Bergerak itu, atau kita periksa. Jika bantu nilai sama dengan nilai yang dicari, seperti ini. Oke, then jadi kalau nilai yang sedang ditunjuk oleh bantu itu adalah nilai yang dicari, maka apa yang dilakukan? Ya, maka boleh kita simpan suatu atau indeks yang dicari ya. Indeksnya
integer. Jadi indeks ini akan menyimpan indeks dari nilai yang dicari, ya. Jadi kalau ditemukan sekarang berarti kita tangkap indeksnya, atau ya indeks ini harus bertambah terus ya. Jadi indeks itu pertama awalnya adalah bernilai 0 ya. Oke, kita coba dulu. Kemudian kalau dia ditemukan, sebentar. Indeksnya pertama 1 ya, sebentar. Kemudian kalau ditemukan, maka ini nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi ini. Kembalian itu awalnya adalah -1. -1 itu berarti tidak ditemukan. Sedangkan ini akan menunjuk nilai indeks yang sedang ditunjuk oleh bantu. Jadi bantu awalnya menunjuk ke head, berarti dia indeksnya 1. Ya. Setelah itu dia akan bantu ini berjalan terus sampai dia menemukan nilai yang dicari. Jadi berjalan itu berarti bantu adalah bantu.next, yaitu berpindah. Ya. Nah, kalau dia menemukan nilai yang dicari, maka yang dilakukan adalah kita tangkap nilai yang dicari itu ke dalam kembalian, variabel kembalian, indeksnya. Kemudian jangan lupa setiap dia langkah, maka indeksnya harus bertambah terus. +1. Kalau dia sudah temukan, maka kembalian adalah indeksnya. Kita simpan indeksnya saat itu. Kemudian kita, kalau dalam Pascal saya nggak tahu apakah diizinkan untuk break ya. Break itu berarti while-nya, perulangan while-nya selesai, ya, tidak dijalankan. Ya. Terakhir, pasti kembalian ini akan menyimpan indeks nilai yang dicari. Kalau ditemukan, ya, dia akan mengembalikan atau menyimpan nilai dari indeks nilai tersebut pada stack kita. Tapi kalau tidak ditemukan, maka kembalian ini akan bernilai -1, artinya tidak ditemukan. Ya. Coba setelah itu kita coba kembalikan. Search. Sebentar, search ini ada kata kunci ya? Oh, tidak. Search adalah kembalian. Jadi dia akan mengembalikan nilai yang ada dalam variabel kembalian. Ya, kita coba dulu. Kita coba, karena function, maka kita boleh langsung tampilkan saja. Search 21. Hasilnya adalah search 21. Kita panggil. Oke, 91 error. Oke, -2 sama dengan ya. Sorry. Illegal karakter. Oke, 93. Jadi dalam Pascal tidak sama dengan itu, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Eksekusi. Wrong number, jumlah parameter yang salah untuk pemanggilan search. Jadi di search itu, nilai yang dicari, sorry. Head dulu dan nilai yang dicari. Oke. Ya. Ini masih ada warning ya. Variabel bantu tidak dipakai, variabel baru tidak dipakai, nilai terhapus tidak dipakai. Bantu dan baru ini kita bisa hapus ya. 112, 113. 112, 113 ini. Ini tidak dipakai sehingga boleh kita hapus sebenarnya. Oke. Mulai terhapus mungkin bisa kita pakai nanti. Nah, di sini kita lihat search 21 menghasilkan angka 1. Kenapa? Karena nilai dup 1 adalah yang paling atas di dalam tumpukan. Kalau di sini digambarkan paling kiri. Kita coba lagi search 15.
search 15. Search 15, ya dapatnya 3. Kenapa? Karena dia indeksnya 3. 1, 2, 3 dalam tumpukan. Ya. Coba kita search lagi yang lain. Coba cari search nilai yang tidak ada. Misalnya 44. Eksekusi, ya -1. Kenapa? Karena tidak ditemukan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi search sudah berhasil kita implementasi, yaitu kita menggunakan pointer bantu ya. Jadi pointer bantu dia akan jadi kita buat suatu pointer bantu. Pertama dia menuju ke head. Kemudian dia juga menyimpan ya, jadi seperti ini, ada pointer bantu. Oops, jangan pakai ini. Pointer bantu. Dia awalnya menunjuk apa yang ditunjuk oleh head seperti ini. Ya. Dan juga kita menyimpan variabel indeksnya. Awalnya dia bernilai 1. Ya. Nah, kemudian dia akan memeriksa apakah nilai yang sedang ditunjuk ini sama dengan nilai yang dicari. Misalnya nilai dicari itu adalah 15. Ya. Jadi dia periksa apakah nilai ini sama dengan, karena tidak sama, maka dia next, berpindah. Itulah perintah bantu sama dengan bantu next. Ya. Bantu sama dengan bantu next, ini berpindah. Ya, kalau nilainya nilai yang sedang ditunjuk sekarang tidak sama dengan nilai yang dicari. Kalau dia sama, maka dia langsung eksekusi ini. Kalau tidak sama, maka dia pindah. Dia pindah dan indeksnya itu bertambah, nilai indeks. Ya. Jadi indeksnya ini, ya. Jadi nilai indeks ini itu akan bertambah seiring dengan berpindahnya nilai atau bergesernya pointer bantu ke selanjutnya. Jadi bantu sekarang pindah ini, indeksnya akan bertambah jadi 2. Nah, kemudian dicek lagi, apakah ini nilai dicari? Karena nilai yang dicari tadi adalah 15, maka ini tidak sama dengan. Sehingga dia geser lagi. Bantu akan geser kembali ke selanjutnya. Ya, kemudian berarti dia sudah tidak di sini lagi. Tidak di sini lagi. Oke. Tapi bantu sekarang bergeser ke sini dan juga indeksnya dia akan berubah, bertambah 1 ya. Sehingga indeksnya bukan 2 lagi tetapi 3. Sorry. Nah, sekarang dicek lagi apakah nilai ini sama dengan nilai dicari. Karena sama, maka yang dieksekusi adalah ini. Ya, dicekkan bantu yang nilai yang sudah ditunjuk oleh bantu apakah sama dengan yang dicari. Karena sama, maka dilakukan ini. Yaitu indeks sekarang ini, saat ini, ya, indeks saat ini itu disimpan ke dalam variabel kembalian. Nah, disimpan di sini. Setelah itu break. Break itu artinya berhenti perulangan ini. Dari while sampai begin ini sampai ini itu tidak dieksekusi lagi. Jadi dia langsung keluar ke perintah setelah while ini. Jadi dari break dia langsung lompat ke perintah setelah begin end-nya dari while. Ya, itu perintah break itu. Sehingga yang lakukan adalah nilai yang ada dalam kembalian yang saat ini sudah menyimpan indeksnya itu akan dikembalikan ke pemanggil. Sehingga kalau saat itu indeksnya itu bernilai 3, maka variabel kembalian itu juga akan berisi nilai 3. Ya. Seperti itu. Karena nilai indeksnya disalin ke variabel kembalian. Sehingga isi variabel kembalian akan menjadi kembalian dari fungsi search ini. Ya. Nah, kenapa harus repot-repot simpan dulu dalam kembalian? Ya. Jadi fungsi variabel kembalian ini
adalah misalnya pada saat kasus setelah dicari seluruh variabel, seluruh elemen dalam list ternyata tidak ditemukan apa-apa. Misalnya untuk kasus kalau kita mencari nilai yang tidak ada dalam list seperti 44, seperti ini. Jadi kalau kita cari 44, maka begitu bantu sampai sini tadi, dari pertama, kedua, ketiga, masih belum ditemukan, maka bantu pindah ke selanjutnya, yaitu bantu menunjuk ke nil. Ya, bantu menunjuk ke nil. Jadi kalau kasus data yang mencari data yang tidak ada, maka bantu akan bergeser lagi setelah sampai di data terakhir, sampai ke sini. Ya, menuju ke nil. Nah, pada saat dia sudah menuju ke nil, ya, saat dia menuju ke nil, maka perintah kondisi perulangan akan bernilai false. Karena apa? Karena dia perintah perulangan ini akan dijalankan kalau selama bantu tidak nil. Kalau bantu sudah nil, maka perintah while selesai, dia langsung kembali ke sini. Sehingga apa yang terjadi? Nilai kembalian itu tidak berubah, yaitu tetap -1. Sehingga begitu kita kembalikan, ya, maka yang akan muncul adalah kembaliannya -1. Sehingga munculkan ini. Begitu kita search 21, kembalinya -1. Karena 21, sebentar, bukan 21 di sini. 44 yang dipanggil ini. Yang ini 44, mencari 44. Ya, karena begitu kita cari 44, maka tidak ditemukan sehingga kembalian -1. Jadi itu fungsi dari variabel kembalian. Variabel kembalian awalnya dia bernilai -1, ya, dan tidak akan berubah selama nilai tidak ditemukan. Kalau nilai ditemukan, maka variabel kembalian ini akan berisi nilai dari indeks nilai tersebut. Kalau ternyata tidak ada satupun yang ditemukan setelah dicari, maka kembalian akan tetap bernilai -1. Sehingga ya, itulah mengapa kita menggunakan variabel kembalian, yaitu untuk antisipasi kalau data tidak ditemukan, maka yang dikembalikan adalah tetap -1, yang berarti data tidak ditemukan, data yang dicari. Jadi itu mengapa kita pakai variabel kembalian tadi. Jadi kita sudah berhasil implementasi metode untuk search ya. Kemudian tadi ada 2 metode lagi ya. Metode yang empty dan full untuk mengecek apakah kosong atau penuh. Nah ini sebenarnya sudah bisa kita implementasi. Boleh kita mengecek full-nya itu menggunakan jumlah. Tadi kita sudah siapkan ada variabel jumlah. Ini untuk menyimpan jumlah isi, jumlah elemen dalam elemen dari stack. Oke. Sehingga kalau kita mau coba buat fungsi untuk mengecek apakah sedang kosong atau sedang tidak kosong, kita pakai saja variabel ini. Jadi karena dia mengembalikan nilai pasti biasanya dia is empty ya, bukan empty saja, is empty karena dia mengecek apakah sedang kosong. Simple, dia pasti membalikan nilai. Anggap dia boolean, hanya mengembalikan true atau false. Ya, sehingga kita bisa cek kalau. Nah, untuk kosong berarti kita bisa cek kalau jumlahnya ada sama dengan 0. Oh, berarti kita harus terima juga variabel jumlah ya. Kalau jumlah 0, maka kembalikan is empty sama dengan true. Else is empty sama dengan false. Jadi dia akan mengembalikan true kalau jumlah sedang keadaan kosong. Ya. Sebenarnya boleh juga kita cek kalau pointer head itu sedang menunjuk ke nil, maka dia kosong. Ya. Boleh seperti itu. Kalau dia tidak nil, maka dia ada isinya. Berarti isi empty-nya false. Boleh seperti itu. Atau boleh juga seperti ini.
Demikian juga untuk fungsi isFull, sebenarnya boleh kita gunakan jumlah integer. Dia akan mengembalikan boolean. Boleh juga kita menggunakan parameter jumlah ini, ya, variabel jumlah. Berarti kalau jumlah itu sudah sama dengan kapasitas, jadi konstanta kapasitas yang tadi di atas ya, yang ini, ya, kapasitasnya berapa? Jadi kalau dia sudah sama dengan kapasitasnya, maka kembalikan isFull itu adalah bernilai true, karena memang sudah penuh. Selain itu, maka isFull adalah false, artinya belum penuh. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini bisa lihat sebenarnya boleh kita juga menggunakan pointer head ya. Jadi kita tinggal cek saja kalau headnya nil, maka dia pasti kosong. Ya. Tapi ya tidak dipakai juga tidak masalah. Ya. Seperti ini. Karena tidak dipakai, saya hapus saja, tidak masalah. Demikian juga untuk mengecek isFull, sebenarnya kita boleh pakai pointer head. Sehingga kalau kita pakai pointer head, berarti tinggal kita mulai dari head, kita hitung berapa sih yang sudah ada dalam suatu linked list ini. Kalau sudah sesuai dengan kapasitas, maka katakan dia full. Tapi karena di sini tidak dipakai, maka boleh seperti ini saja. Ya. Oke. Ya, kita coba. Misalnya dalam keadaan full ini, kita harus cek is full. Ya, is full. Ya, apakah dia full sekarang? Kita cek is full, kita panggil. Kita kirimkan jumlah. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, karena memang isinya adalah 3 dan kapasitasnya adalah maksimalnya 3, maka di sini disebut full true ya. Tapi coba kita cek pada saat dia ya baru 2 yang dimasukkan. Ya, jadi baru 15 dan 2, 32 kita coba eksekusi. Ya. Jadi pada saat seperti ini masih 2, baru 2 yang terisi, isFull-nya false. Pada saat sudah 3, maka dia true. Berarti full kapasitas stack-nya sudah full, sudah penuh. Sekarang kita coba is empty ya. Jadi is empty harusnya pada saat awal belum ada isi. Ya, pada saat belum ada isi seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Harusnya dia is empty itu bernilai false ya. Maaf, true ya. Seperti ini. Kemudian kalau sudah ada isi, maka dia bernilai false ya, karena sudah tidak empty lagi. Coba eksekusi. Nah, pada saat list kosong, kita lihat sini is empty-nya bernilai true, berarti sudah benar, sudah berjalan. Pada saat listnya sudah ada isi, maka is empty sekarang menjadi false karena memang tidak kosong lagi. Jadi is empty-nya false. Pada saat dia kosong true, oke. Berarti dia sudah jalan ya. Is empty. Sehingga kalau seperti itu sudah semua ya, kita sudah implementasi sebanyak is empty dan is full ini yang kita bisa pakai pada prosedur lain. Ya, misalnya pada saat push, maka kita bisa pakai, tidak kita periksa langsung seperti ini, tapi kita bisa pakai prosedur yang tadi, yaitu kalau is full, kita kirim parameter jumlah, kalau sudah full, maka tidak boleh push lagi. Ya, seperti itu. Coba kita eksekusi.
kemungkinan dia akan error ya. Ya error karena is full tadi mana? Is full ini didefinisikan di bawah dari pemanggilannya. Jadi is full didefinisikan di baris 117, sementara dia dipanggil dari baris 20. Ya, tidak boleh. Dia harusnya didefinisikan di atas. Ya, seperti ini. Baru boleh dipanggil. Jadi harus definisikan dulu, deklarasikan dulu, baru kita panggil. Itu aturannya. Sekarang baru boleh eksekusi. Ya. Kemudian kalau is empty boleh kita pakai pada saat ini. Jadi kita mau pop, kita bisa cek kalau dia kosong, ya berarti kita harus periksa if is empty, kirim parameter jumlah, maka tidak boleh, tidak boleh di pop, tidak boleh keluarkan. Jangan lupa sebelum error kita harus pindahkan juga is empty harus berada di atas dari penggunaannya. Jadi sini dipakai, berarti kita boleh pakai atau didekatkan dengan is full supaya dekat ya. Seperti ini. Jadi is empty di atas, baru boleh kita panggil is empty di baris bawahnya. Kita coba eksekusi. Ya, jadi berjalan seperti biasa. Sehingga kita sudah sekarang mengimplementasikan stack di dalam suatu linked list. Ya. Jadi kita ulang kembali. Push bisa kita pakai rutin atau perintah-perintah dalam tambah depan. Demikian juga pull, pop. Itu kita bisa implementasikan menggunakan hapus depan yang kita modifikasi. Karena pop sekarang, yang pop ini bedanya adalah kita harus mengembalikan nilai. Sehingga kita harus, selain menghapusnya dalam memori, ya, juga kita harus menangkap apa nilai yang akan dihapus tadi. Kemudian kita kembalikan ke pemanggil. Jadi sehingga yang memanggil bisa menampilkan apa sih nilai yang barusan keluar oleh perintah pop. Oke, mungkin demikian implementasi stack atau tumpukan di dalam suatu linked list.